Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cynthia Rima Triwiliana, NIM 81141190006. Saya dari Rombel 01. Di sini saya akan membuat video pengganti tugas UAS Hukum Internasional yang akan menjelaskan materi tentang tanggung jawab negara terhadap hukum internasional. Macam-macam tanggung jawab terhadap hukum internasional yaitu 1. Terhadap orang asing dan properti milik asing yang di dalamnya terdapat 1. Negara memiliki hak dan kewajiban untuk perlindungan warganya yang berada di luar negeri. Keberadaan hak dan kewajiban ini sering dalam praktiknya sering menimbulkan konflik kepentingan terhadap antar negara. Dari sisi lain, WNA tentu ingin memberikan perlindungan semaksimal mungkin pada warga negaranya yang berada di luar negeri. Dalam prakteknya, perlakuan buruk negara-negara terhadap WNA dapat menimbulkan tanggung jawab negara. Perlakuan buruk yang dimaksud yaitu yang pertama, pengingkaran keadilan. Yang kedua, pengambilan harta benda tidak sah atau secara paksa. Yang ketiga, kegagalan untuk menghukum seseorang yang seharusnya bertanggung jawab terhadap serangan yang ditunjukkan oleh pihak asing. Yang keempat, kerugian langsung yang disebabkan tindakan organ negara. Yang kelima, menyangkut standar yang tepat untuk melakukan orang asing di suatu negara seringkali diperhatikan antara standar minimum internasional dan standar nasional. Standar minimum internasional diinginkan oleh kelompok negara maju. Negara maju ini menginginkan warganya diperlakukan sesuai standar minimum internasional terlepas dari bagaimana suatu negara memperlakukan WNA yang ada di negara tersebut. Arti standar di sini tidak hanya standar hukumnya, tetapi juga standar dalam arti penegakan hukumnya, yaitu perlindungan efektif menurut hukum internasional. Adapun standar nasional adalah apa yang dikemukakan negara-negara berkembang dan berlatar belakang yang menginginkan persamaan perlakuan atau antar warga negaranya yang sendiri yang berada di negara tersebut. Warga negara asing menurut kelompok ini tidak berhak menuntut lebih dari nasional yang diberikan terhadap warga negaranya sendiri. Warga asing menurut kelompok ini tidak berhak menuntut lebih dari nasional karena kehadiran secara sukarela warga asing di sebuah negara menimbulkan konsekuensi kesediaan tunduk dan menerima hukum setempat. Negara teritorial bertanggung jawab hanya apabila diskriminasi dengan warga setempat. Prinsip standar minimum internasional dalam pandangan negara berkembang hanya digunakan sebagai sarana untuk menginvensi kebijakan negara berkembang. Dua pendekatan tersebut bermuara di satu titik tepu dalam satu konsep, pengakuan internasional, pengaduan internasional terhadap hak asasi manusia yang esensial. Dua prinsip diberlakukan terhadap orang atau warga negara asing. Yang pertama, orang asing harus menikmati hak-hak serta jaminan yang sama dengan warga negara yang bersangkutan. Maksudnya, harus tidak kurang daripada HAM fundamental manusia yang diakui dan ditetapkan dalam hukum internasional. Kedua, tanggung jawab internasional akan timbul apabila HAM atau fundamental tersebut dilanggar oleh warga negara asing. Menyangkut nasionalisasi atau ekspropriasi yang sering dilakukan oleh pemerintah suatu negara terhadap kepemilikan
asing yang menimbulkan kerugian bagi mereka menurut hukum kebiasaan asing dalam ilegal, kecuali bila dilakukan dengan memberikan ganti rugi dengan prompt atau adequate efficacy. Nasionalisasi adalah sah merupakan tindakan negara berdaulat asalkan memenuhi standar diganti rugi menurut hukum internasional. 2. Terhadap utang publik atau public debt. Ada 3 teori yang menjelaskan bagaimana kreditor menghadapi debitur yang tidak memenuhi kewajiban membayar hutangnya. Yang kedua, teori yang pertama diberikan oleh Lord Palmerston pada awal perkembangan internasional yang menyatakan bahwa kegagalan negara membayar hutang memberikan hak dan pihak kreditur untuk mengambil langkah yang lebih dirasakan perlu untuk memaksa pihak debitur agar membayar hutang tersebut. Namun demikian, seiring dengan perkembangan hukum internasional yang melarang digunakannya kekerasan, maka dalam teori kedua yang dikemukakan Drago, Menteri Luar Negeri Amerika, Argentina, tahun 1902. Masalah penyelesaian hutang negara hanya dapat dilakukan melalui diplomatik maupun jalur hukum. Perkembangan berikutnya atau teori yang ketiga yaitu tidak adanya ketentuan atau metode khusus bagaimana suatu negara debitur membayar hutang-hutangnya. Kewajiban negara debitur berkaitan dengan hutangnya sama dengan kewajiban yang muncul dari perjanjian internasional lainnya. 3. Terhadap aktivitas ruang angkasa. Yang pertama, aktivitas ruang angkasa dianggap sebagai aktivitas yang beresiko tinggi sehingga negara selalu dianggap bertanggung jawab absolut atau mutlak terhadap segala kerugian yang muncul dari aktivitas ruang angkasa. Yang kedua, tanggung jawab absolut ini berarti pihak yang dirugikan tidak perlu membuktikan letak kesalahan pihak tersebut penyebab terjadinya kerugian. Prinsip tanggung mutlak ini diterapkan dengan pemikiran Aksan. Akan sangat sulit untuk bagi penggugat membuktikan di mana letak kesalahan pembuat kerugian, mengingat aktivitas ruang angkasa adalah aktivitas dengan teknologi tinggi yang sangat sulit dipahami oleh orang awam. Tanggung jawab absolut ini juga berarti bahwa negara dianggap tahu dan seharusnya tahu dalam segala aktivitas ruang angkasa yang terjadi di wilayahnya. Namun demikian, bila kerugian muncul di ruang angkasa, maka prinsip tanggung jawab yang ada adalah based on fault principle atau tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Dengan demikian, pihak penggugat harus membuktikan letak kesalahan yang dilakukan untuk membuktikan kesalahan tergugat. Pengecualian atau pembebasan diri dari tuntutan tanggung jawab itu sendiri yaitu ada beberapa alasan yang digunakan negara untuk membela diri dari tuntutan pertanggungjawaban pihak asing. Yang pertama ada penerapan sanksi atas dasar hukum internasional. Yang kedua, keadaan memaksa atau force march. Yang ketiga, state nation. 1. Penerapan sanksi atas dasar hukum internasional yaitu meskipun pengguna kekerasan terhadap negara lain, namun negara dapat melepaskan diri dari tuntutan pertanggungjawaban. Manakala pengguna kekerasan yang dilakukannya dalam rangka sanksi atas pelanggaran hukum internasional yang dilakukan pihak asing.
Bab 7 Piagam PBB merupakan dasar hukum yang kuat yang mengizinkan digunakannya kekerasan secara kolektif atas nama PBB terhadap suku suatu negara untuk menghentikan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan negara tersebut. Yang kedua, keadaan memaksa atau force majeure, yaitu negara dapat menggunakan pengecualian ini dari pertanggungjawaban pihak asing manakala terjadi suatu hal atau kejadian merugikan pihak asing. Yang sebagai contoh, negara A membuat kontrak dengan negara B untuk menyelesaikan proyek pembangunan dengan jarak jangka waktu tertentu. Sayang sekali menjelang penyerahan proyek terjadi bencana alam, sehingga proyek rusak tersebut. Negara A berdasar keadaan memaksa, dalam keadaan memaksa dibenarkan meminta pertanggungan penyerahan tanpa ada tuntutan pertanggungjawaban keterlambatan karena adanya bencana alam yang terjadi tersebut. Yang ketiga, state necessity, yaitu pertama, argumen ketiga adalah state necessity, kepentingan negara yang darurat dan sangat sering digunakan untuk meminimalisasi kerugian yang akan terjadi. Yang kedua, doktrin state necessity agak sulit dibedakan dengan force majeure atau keadaan memaksa. Namun demikian, pada umumnya negara tidak memiliki pihak lain yang akan dilakukan negara merupakan satu-satunya jalan yang dapat dilakukan negara untuk menyelamatkan kepentingan esensial terhadap bahaya yang sangat besar yang terjadi